siap, kita bakal ready dalam 5 detik lagi. Kamera siap, kamera ready. Lighting on. Talent siap. Host siap. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, and on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia El Imania TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa yang perdana dengan saya Yuni Sarifah Fitri dalam acara perdana juga di El Imania TV, yaitu Obras, ngobrol bareng santri, insya Allah suasana studio hari ini ramai sekali karena hari ini kita akan seru-seruan nih ngobrolin tentang literasi. Nah, hari ini juga kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi. Nah, penasaran kan hari ini kita ngobrolin apa? Yaitu temanya hari ini membudayakan literasi generasi milenial. Sekaligus yang lebih spesial di hari ini yaitu kita akan melaunching buku karya narasumber kita. Nah, seperti apa keseruannya? Jangan tonton terus, jangan lupa like dulu, kemudian bagikan kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Seperti apa kelanjutannya? Silahkan simak video berikut ini. Jadi teman-teman, tanggal 30 Agustus besok kita launching bukunya ya. Jadi setuju kan? Siap, jadi kita tetapkan tanggal 30 ya? Oke. Ya, siap. Balik lagi bersama kami di Obras, ngobrol bareng santri, insya Allah bermanfaat. Nah, seperti yang saya katakan di segmen awal, bahwasanya hari ini saya telah menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi. Tentunya ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Makanya perlu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang kabarnya mereka telah menulis sebuah buku. Nah, seperti apa mereka dan siapakah mereka ini, kita kenalan dulu. Kita sapa dulu mereka. Halo. Hai. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ternyata narasumbernya perempuan semua nih, cantik-cantik. Boleh kita kenalan dulu karena penonton pasti penasaran nih, siapakah kalian ini? Kenapa bisa menulis buku nih ya? Kita kenalan dulu dari yang sebelah kiri saya. Boleh, Kak? Baik Kak, perkenalkan nama saya Islamiati Sidik, biasa dipanggil dengan Ati. Kami bertiga ini santri Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Kami masih kelas 11 jurusan bisnis dan manajemen. Kalau tentang hobi nih Kak, saya memiliki hobi membaca. Terkadang saya juga mengisi waktu luang saya dengan mengikuti beberapa ekskul yang ada di sekolah. Salah satunya marching band dan kaligrafi. Oke, Ati ya namanya ya. Ati, hobinya membaca. Biasanya apa nih buku yang sering dibaca nih? Biasanya tuh tentang cerita-cerita gitu Kak, kayak novel, terkadang juga buku pelajaran. Novel, buku pelajaran. Oke, kita ke sebelah Ati. Ada siapa nih Kak? Perkenalkan Kak, nama saya Jenny Dwi Lestari, biasa dipanggil Jenny.
Asal saya dari SP1 Pandan, tepatnya di Dusun Taman Harjo. Saya memiliki hobi atau ketertarikan dalam kegiatan menulis. Oleh karena itu, saya mengisi waktu luang saya dengan kegiatan menulis. Selain itu juga, saya mengikuti ekskul di sekolah. Ikut ekskul dan juga hobinya menulis. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh kasih tahu ke penontonnya, mungkin yang penasaran, ekskul yang biasa diikutin itu apa? Saya di sekolah itu mengikuti ekskul Paskibra. Paskib, jadi anak paskib ya nih. Kemudian Ati, Jenny sama-sama ikut ekskul. Kemudian kalau Jenny nih ada yang berbeda nih, ternyata hobinya menulis. Biasa nulis apa nih Jenny? Kadang kalau di pondok itu nulis cerita, kadang nulis novel. Nulis novel? Ya, penulis novel, penulis cerita. Ceritanya tentang kehidupan pondok kah atau apa biasanya yang ditulis? Tentang orang-orang gitu. Orang-orang lah cerita. Iya, kemudian sebelahnya lagi, boleh perkenalkan? Ya, baik Kak, perkenalkan nama saya Nabila Fitria Madani, biasa dipanggil dengan Nabila. Asal saya dari SP3 Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Nangasilat Kapuas Hulu, iya. Selain itu, saya memiliki ketertarikan tinggi pada bidang kesenian. Terkadang saya mengisi waktu luang saya di pondok itu dengan mengikuti ekstrakurikuler ekskul pencaksilat. Wih, jadi anak silat nih dari Kapuas Hulu, anak silat. Jadi itu tadi bertiga ya, ternyata mereka suka hobi ke ekskul, banyak mengikuti ekskul di sekolahnya. Jadi masing-masing ini umurnya berapa nih? Mukanya masih muda. Dari ini mungkin Ati, boleh? 16 tahun sih Kak. 16 tahun. Kalau Jenny? 16 juga. 16 juga. Kemudian ini Nabila? Saya juga 16 16. muda, di usia masih muda ya, sudah banyak ikut aktivitas di pondok. Nah, kemudian kabarnya kalian ini menulis, masing-masing punya menulis, suka menulis juga. Apakah Nabila juga suka menulis? Dulu tuh saya lebih ke membaca. Iya. Cuman karena diajak mereka gitu kan Kak. Diajak. Iya. Yang berdua ini? Iya. Diajak menulis. Jadi ujungnya jadi kayak suka gitu. Kayak, jadi masing-masing punya hobi, punya aktivitas yang sangat padat sebenarnya. Mereka juga ini ya, pondok kan, sekolah di pondok pesantren. Nah, untuk kegiatan malam ini nih, apakah diizinkan kalian ke studio? Alhamdulillah diizinkan sih Kak. Iya, diizinkan ya. Jadi kita bebas bertemu karena sudah mendapatkan izin. Oke, itu tadi penonton sekilas perkenalan dari narasumber kita ataupun dari tamu kita. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Kabarnya mereka telah menulis sebuah buku nih. Nah, untuk mereka yang muda-muda jadi inspirasi juga nih buat generasi muda di luar sana, bahwasanya masih muda juga bisa nulis, apapun itu bisa ditulis. Nah, sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Penguasaan literasi sangat penting bagi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Penanaman literasi sejak dini sangat penting bagi penghidupan bangsa yang maju dan berbudaya seperti negara kita, Indonesia. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini yakni kurangnya minat baca yang dibuktikan survei berdasarkan hasil penelitian dari PISI Program for International Student Assessment pada tahun 2018. Tingkat literasi Indonesia berada di urutan terakhir yaitu 69 dari 77 negara. Sedangkan menurut riset yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2016 menyebutkan bahwa negara kita, Indonesia, termasuk sebagai negara dengan minat baca paling rendah di dunia.
Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan terendah kedua. Menurut pendapat Indeks Literasi Digital, Indonesia berada di level 3,49 pada tahun 2021. Angka tersebut menempatkan Indeks Literasi Digital Indonesia masih berada dalam kategori sedang dengan skala skor indeks 0 sampai 5. Sungguh miris sekali, bukan? Padahal, peran literasi itu sangat penting bagi generasi muda dalam mewujudkan aspek perkembangan negara. Generasi muda yang memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk mendesain secara lokal dan global. Ayo, budayakan gerakan literasi generasi milenial. Balik lagi di Obras Ngobrol Santri Oke, masih semangat ya, masih tetap nontonin kita karena hari ini kita akan mengulas nih. Kabarnya mereka telah menulis sebuah buku. Kita tanya-tanya lagi ke narasumber kita. Nah, kan kalian ini sekolah di pondok ya? Selain sekolah SMK juga mondok di Ponpes Al-Iman Terpadu. Kalau udah sekolah terus mondok pasti sibuk nih. Terus apa sih yang menjadi motivasi kalian tetap menulis? Kan kabarnya kalian sudah menulis buku ya? Semuanya ya? Apa sih yang memotivasi kalian untuk tetap menulis buku? Silakan, siapa yang mau menjawab nih? Jadi sebelum ini ya Kak, Ati ya jawab ya. Ya. Sebelum ini Kak, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman kita yang bernama Salsabila Nurhania. Tanpa dia mungkin kita belum bisa menyelesaikan buku ini. Terus kalau soal motivasi nih Kak, saya melihat bahwa bangsa Indonesia minim sekali yang namanya gerakan membaca. Sebagaimana survei yang dilakukan oleh media yaitu PISI tahun 2018 bahwa Indonesia ini menempati ranking 62 dari 70 negara. Sungguh miris sekali bukan? Tentu itu juga menjadi tamparan kita selaku badan akademisi. Oleh karena itu, kita ingin membuat suatu karya dengan tujuan membangkitkan kembali gerakan literasi di negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Sintang ini, di Al-Iman. Luar biasa ya ternyata Ati ini. Tapi boleh di sini minta, Salsabila itu siapa ya? Itu kawan kita Kak, dari awal buat buku nih dia sudah bersama-sama kita dalam menulis buku. Cuman ketika buku ini dicetak, dia pindah sekolah Kak. Oh, jadi Salsabila merupakan salah satu penulis buku juga. Cuman pada saat ini dia sudah pindah sekolah. Oke, makanya yang hadir cuman bertiga ya kali ini. Oke, baik. Kemudian tadi kan miris sekali ternyata di Indonesia sangat kecil orang yang membaca buku. Itu salah satu motivasi dari Ati. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, saya Kak. Seperti yang dijelaskan pada ada juga Kak di ayat Al-Quran itu yang menjelaskan tentang literasi. Seperti disebutkan pada surah Al-Qalam ayat 1. Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap literasi dan penulisannya. Iya, jadi karena itu juga jadi Nabil juga terus termotivasi nih untuk menulis buku. Ya. Iya, mungkin ada yang mau lagi? Oke Kak, setelah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya ingin menambahkan motivasi. Motivasi kami membuat buku ini, kami ingin membuat sebuah karya yang bisa membanggakan kedua orang tua, membawa nama baik sekolah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Dan semoga teman-teman dan generasi muda di luar sana bisa mengikuti jejak kami dan membuat karya yang baru. Jadi ternyata itu motivasinya, akhirnya membuat buku, jadilah sebuah buku yang namanya apa?
Kumpulan kisah para sahabat Nabi dan wali Allah. Ya, kumpulan para kisah sahabat Nabi dan wali Allah. Nah, sebelum kita ulas nih apa sih isi bukunya, kemudian tadi kan sudah dibahas, ternyata mereka sangat termotivasi. Padahal di pondok itu yang kita tahu kegiatannya padat ya, padat sekali, tapi mereka tetap bisa membuat buku. Nah, untuk lebih jauh seperti apakah buku yang mereka buat, simak dulu video berikut ini. Tahukah kalian, dalam hal minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Pasti kalian mikir kalau alasannya itu karena buku itu ngebosenin dibanding nge-scroll FYP. Apakah ini benar? Tapi ternyata kalian salah, karena inilah alasan sebenarnya orang Indonesia malas baca buku. Siap-siap terkejut karena nyatanya masalah besar itu bernama jumlah buku kita. Nyatanya dengan penduduk sebanyak ini, total buku yang ada sekarang itu cuma segini. Dan angka ini tuh sangat kecil, udah kayak uang jajan kita pas pandemi. Karena simpelnya bayangin ini tuh ibarat satu buku yang dibaca ditungguin sama 11 orang. Dan ini beda kayak makanan yang tinggal dibagi, buku tentunya nggak bisa dipotong-potong. Itu pun belum ditambah sebaran buku yang banyaknya terpusat di Pulau Jawa. Padahal kalau kata organisasi yang satu ini, setiap orang itu minimal harus baca 3 buku tiap tahunnya. Dan coba kalian inget-inget sendiri, udah baca berapa banyak buku di tahun ini? Tapi faktanya, kalau lagi ada diskon besar-besaran, peminat buku di kita emang banyak banget. Bahkan bakal butuh 33 stadion GBK buat nampung pengunjungnya doang. Tapi tunggu dulu, sayangnya itu cuma berlaku di kota besar. Kalau lihat contohnya, di tempat ini, anak-anak di sini harus sampai nempuh puluhan kilometer buat ke perpustakaan umum terdekat. Yang penyebabnya adalah buku-buku yang ada di SD mereka, kebanyakan itu adalah buku dari bantuan pemerintah yang dari tahun 90-an. Ya, dari 30 tahun lalu. Ibaratnya siswa yang dulunya baca buku di sini tuh udah sampai lulus, dapat pacar, putus, dapat pacar lagi, nyari kerja, reunian, nikah, punya anak, dan anak yang masih baca buku yang persis sama. Sungguh sangat miris. Apalagi kalau kita dibandingin sama negara lain yang bisa baca rata-rata 15-30 buku tiap tahunnya. Atau bahkan kayak negara ini di mana baca udah jadi tradisi sampai ada istilah buat orang yang baca buku sambil berdiri. Males baca buku sekilas kedengaran jadi masalah yang kita semua udah tahu. Tapi nyatanya seperti yang kita bahas barusan, penyebabnya lebih dari sekedar males, apalagi kalau bukunya masih belum banyak tersedia. Padahal lewat bukulah kita bisa menjelajah dunia sihir yang tersembunyi, mengungkap misteri terbesar alam semesta, ngendap-ngendap buat nyari tahu siapa pelakunya, dan nyoba nelusurin perjalanan panjang nenek moyang kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Balik lagi di Obras. Bareng santri, insyaallah bermanfaat. Oke, masih membahas tentang buku nih yang ditulis oleh narasumber kita. Jadi mereka menulis buku yang tadi disebutkan, yaitu kisah para sahabat Nabi dan wali Allah. Mungkin kita boleh tahu, penonton juga di rumah boleh tahu, kenapa sih menulis buku tentang ini gitu? Kenapa tidak? Kan kalian masih muda nih, biasa tentang dongeng ataupun cerita-cerita remaja dan sebagainya. Kenapa menulis buku kisah para sahabat Nabi dan wali Allah? Baik Kak, jadi awalnya tuh kita mau buat buku dengan judul Kemuliaan Mencintai Rasulullah, dengan tujuan supaya generasi muda zaman sekarang ini lebih mengenal tentang baginda Muhammad SAW. Karena anak muda zaman sekarang ini miris sekali yang namanya seorang panutan. Mereka lebih mengidolakan artis, K-popers, pemain sepak bola, dan lain sebagainya.
Tapi karena terbatasnya literasi dan sumber inspirasi dari kita mempending dulu buku tersebut. Tapi selama waktu pemendingan, kita mendapatkan saran dan inspirasi dari pembimbing kami untuk membuat buku dengan judul Kumpulan Kisah Para Sahabat Nabi dan Wali Allah, agar para generasi muda tahu betapa besarnya perjuangan para sahabat dan Nabi Muhammad ketika memperjuangkan agama Islam. Masya Allah. Jadi itu tadi alasannya ya, kenapa memilih judul. Dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Atau sama? Alasannya sama itu? Sama sih, iya, sama. Karena kan memang kalian setim ya. Dari tiga ini memang kita harus buat buku dengan judul ini nih. Atau memang kalian ketemunya nulis dulu masing-masing baru buat buku atau bagaimana? Sama sih Kak. Nabila mungkin boleh. Ya kita tuh bagi-bagi. Nanti misalnya dari arti tuh kita nulisin dulu ya. Jadi ini dulu, terus dia ini dulu, saya ini, terus digabungkan. Oh seperti itu. Makanya jadi nih sebuah buku. Kemudian kan tinggal di pondok nih. Dengan sekali lagi banyak kegiatannya, belum ke sekolahnya, belum pondoknya. Kendala yang sering kalian hadapi ketika menulis buku ini apa? Ya, kalau soal kendala itu sih waktu Kak, karena berhubung kami anak pondok nih kan, jadi mengerjakannya tuh hanya di jam sekolah saja. Jadi ketika sudah jam pondok atau pulang ke pondok itu sudah tidak dibolehkan lagi untuk membawa alat elektronik. Jadi cuma kalau ngerjakan itu hanya di jam sekolah saja. Ngerjakannya hanya di jam sekolah saja. Kemudian pelajaran di sekolah apakah tidak terganggu? Ya, juga dulu kemarin itu ada kasus juga. Pas selesai ulangan tuh Kak, kami bertiga ini dipanggil. Jadi sampai masuk kasus ya? Iya. Terus? Itu ternyata kurang nilai. Dan kami tidak mencapai KKM. Akhirnya solusinya atau sampai sekarang nih masih kayak gitu? Solusinya tuh Kak, kita mengikuti mengejar nilai itu dengan meminta tugas dari guru apa aja yang ketinggalan gitu Kak. Sekalinya alhamdulillah sih juga masih masuk ke dalam 10 besar. Alhamdulillah. Jadi semua kendala selama penulisan teratasi ya, sampai akhirnya terciptalah buku yang kalian tulis ini. Oke, kemudian nih kalau penonton penasaran, sebenarnya isi yang ada di dalam buku ini itu berapa lama kisaran? Karena bukunya lumayan ya, tebalnya ini lumayan. Berapa lama kisaran kalian menulisnya? Kalau dihitung-hitung ya nih Kak, mulai dari kami membuat kerangka, mengumpulkan cerita, mengedit, dan mencetak buku tersebut, kami membutuhkan waktu kira-kira 4-5 bulan sampai buku ini tuh benar-benar selesai. 4-5 bulan. Berarti kalau waktu sekolah itu hampir 1 semester pembelajaran. Jadi wajar ya ternyata ketertinggalan tadi pas di sekolahnya kan. Ya, tapi untungnya kalian bisa mengatasi itu semua 4-5 bulan. Baik, kalau penonton mau tahu nih bagaimana sih cara membeli buku, atau buku ini udah dijual belum nih? Insya Allah sih Kak. Berhubung kami masih pemula nih, kami hanya mengeluarkan 10 eks lembar buku. Jadi edisi terbatas ya, baru 10. Oke, terus? Tetapi tidak menutup kemungkinan jika setelah ini kami banyak mendapatkan respon dari pemirsa, respon dari masyarakat. Insya Allah kami akan membuat bukunya dengan tahap kedua itu dengan harga yang lebih murah. Kalau buat saat ini kami menjualnya dengan harga 120.000, diskon 10%. Oke, 120.000 diskon 10%. Jadi tinggal 110.000. Jadi kalau ada penonton Al Imaniyah TV mau beli itu harganya 110.000. Oke, karena sangat terbatas ya. Bukunya hanya 10 cetakan untuk cetakan pertama, dan bisa jadi seperti yang tadi Nabila sebutkan, kalau misalnya minat masyarakat banyak, nanti akan ada cetakan kedua dan selanjutnya dengan harga yang lebih murah ya. Oke, itu tadi mengenai buku. Kemudian kalau mereka mau beli nih, bagaimana belinya di mana ya? Kami juga membuka platform toko online kami seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, atau kakak juga bisa datang langsung ke pondok pesantren kami, tepatnya di Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Oke, kalau mau beli selain online juga bisa langsung datang ke pondok. Daripada ribet-ribet, bagus datang ke pondok aja sekaligus melihat penulisnya langsung. Jadi kalau buku tuh bisa langsung ditandatanganin. Seperti itu ya. Iya. Jadi
buat masyarakat penonton Al-Imaniyah TV jika mau membeli bukunya, boleh nih datang ke Pondok Pesantren Modern Al-Iman. Kemudian kalau mereka bertanya sebenarnya isi bukunya itu secara umum aja digambarkan biar mereka penasaran perbedaan buku ini dari buku-buku yang lainnya itu apa? Kenapa mereka harus membeli buku ini dan sebagainya? Silakan, siapa yang mau jawab? Perbedaannya, insya Allah buku ini itu beda dari yang lain, Kak. Apa nih yang membuat beda nih? Dari isinya kah, atau referensinya kah, atau ada yang kalian tampilkan di dalam buku ini yang spesial dari yang lain? Apa itu? Yang membuat spesial dari buku ini, karena buku ini dibuat langsung oleh santri pondok pesantren. Iya. Jadi karena ini buku karya santri, Masya Allah sekali kan. Jadi ini yang buat berbeda. Jadi seperti apa bukunya? Kalau penasaran silahkan langsung dibeli, datang langsung ke pondok. Mungkin itu ya? Ya. Iya. Jadi mungkin hanya itu untuk segmen ini. Kalau misalnya masih penasaran seperti apa bukunya, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, silahkan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SMK Al-Iman Terpadu. Dengan ini kami bangga dengan pencapaian dari santri kami, terutama siswi SMK yang telah meluncing buku yang berjudul Kumpulan Kisah Para Sahabat Nabi dan Wali Allah. Semoga dengan buku ini bisa memotivasi santri dan masyarakat agar menjadi obat kerinduan, terutama krisisnya panutan dalam generasi milenial. Mari bangkitkan budaya literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru Pondok Pesantren Modern Al-Iman bangga dan mensupport gerakan literasi Pondok Pesantren Al-Iman yang menerbitkan buku Kumpulan Kisah Para Sahabat Nabi dan Wali Allah. Semoga buku ini jadi motivasi, menjadi kebanggaan Pondok Pesantren Al-Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizur Rahman sebagai guru Bahasa Indonesia di Pondok Pesantren Al-Iman Tebelian sangat mengapresiasi kegiatan literasi dan mensupport generasi muda untuk melakukan gerakan literasi, terutama di zaman yang sekarang. Maka dengan terbitnya buku ini, Kumpulan Kisah Para Sahabat Nabi dan Wali Allah, memang sangat karya yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kita dapat menjadi merefleksi kehidupan kita dan kita dapat mendukung gerakan literasi, mensupport bagi generasi muda dengan buku Kumpulan Kisah Para Sahabat Nabi dan Wali Allah. Tentunya buku ini sangat jarang sekali dibaca oleh kaum-kaum muda, dan ini menjadi momentum atau kebangkitan bagi kaum muda untuk lebih mengenal agamanya melalui kisah para sahabat Nabi dan Wali Allah. Sekali lagi saya dukung gerakan literasi ini demi kemajuan pemuda dan demi kemajuan kita bersama. Saya bangga dengan prestasi yang luar biasa ini karena tidak semua siswa bisa seperti ini, dan saya menjadi kedepannya itu mudah-mudahan anak-anak ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya untuk menciptakan buku-buku lain. Alhamdulillah telah hadir buku karya santri Al-Iman Tebelian yang berjudul Kumpulan Kisah Para Sahabat Nabi dan Wali Allah. Sebuah kisah inspiratif yang menggugah hati, lahir dari hamba-hamba yang terpilih menjadi awal titik sampainya seorang hamba menemukan cinta terbaiknya dengan harapan kelak dikumpulkan bersamanya. Buku ini sangat recommended, dibaca untuk semua kalangan. Semoga dengan dibuatnya buku ini atau di launchingnya buku ini menjadi titik awal rasa cinta kepada para pejuang. Mari kita sukseskan gerakan literasi. Mari dukung gerakan literasi. Semoga buku ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sintang. Jangan lupa dipesan bukunya dan dibeli. Balik lagi di Obras. Ngobrol bareng santri, insya Allah bermanfaat.
Tapi kali ini saya hadirkan, tadi kan anak-anaknya nih, sekarang guru pembimbingnya nih, guru pembimbing, penulis dan wali kelasnya. Bagaimanakah tanggapan mereka sehingga bisa membimbing anak-anak yang telah menciptakan ataupun menulis sebuah buku yang sangat menginspirasi kita semua. Mungkin saya boleh kenalkan dulu, mulai dari yang sebelah kiri saya. Itu ada Bapak Anggi Septian. Ya, beliau adalah sebagai pembimbing ya. Alhamdulillah ya. Menulis buku anak-anak. Kemudian yang di sebelahnya Pak Anggi bergeser itu adalah Ibu Rita Rina. Ya, Ibu ini yang sebagai kajur karena tadi anak-anaknya kan dari SMK Aliman ya Bu ya. Jadi kajurnya inilah beliau ini kajurnya. Jadi kepala jurusan. Kemudian geser ke sebelahnya lagi. Di sebelahnya ada Ibu Peti Rianti, benar Bu? Jadi Ibu Peti ini sebagai wali kelas. Kebetulan anak-anak tadi kelas 11 Bismen dan ini adalah wali kelasnya. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk seperti yang kita tahu ya Pak Ibu ya, tadi itu anak-anak sangat menginspirasi. Mereka telah menciptakan ataupun menulis sebuah buku. Mungkin sebelum ke cara membuat mood mereka, ataupun yang tahu anak-anak ini kan banyak moodnya ya Pak ya Bu ya. Jadi anak-anak ini banyak moodnya, kadang-kadang mood menulis nih, kadang-kadang mereka capek, apalagi di kondisi pondok ya, sekolah pondok ya kan, ibaratnya sekolah sambil pondok, banyak aktivitasnya. Jadi support dulu yang diberikan oleh guru pembimbingnya dulu lah. Ke guru pembimbing dulu nih, guru pembimbing Wali kelas dulu dong. Oh, wali kelas dulu ya? Iya dong, yang perempuan, ladies first, ya kan? Wali kelas, support yang diberikan nih Bu, apa untuk anak-anak? Ya, jadi saya selaku wali kelas dari Jenny dan Nabila dan Nabila, itu kan mereka itu kan sibuk ya. Iya. Nah, di kelas itu kan banyak ketinggalan mata pelajaran. Itu kan mata pelajaran di SMK itu kan tidak sedikit. Itu ada banyak sekali. Jadi ya saya ingin meminta kawan-kawannya untuk mensupport mereka. Jadi kalau misalnya ada tugas atau mereka ada ketinggalan materi pelajaran itu dikasih tahu gitu. Misalnya ada pelajaran 1-2 atau nilai mereka yang kurang itu bisa disusul gitu Bu. Jadi saya konfirmasi ke guru mata pelajarannya, bilang kalau misalnya mereka itu ada kegiatan, karena kan mereka sering izin ya Bu ya. Iya. Jadi sering izin, sering sibuk untuk menyelesaikan karya mereka. Jadi saya selaku wali kelas itu hanya memberikan dukungan biar tidak tugas sekolah itu tetap Balance, maksudnya balance. tugas sekolah tetap dikerjakan, karya mereka tetap selesai tepat waktu. Jadi saya selaku wali kelas itu hanya bisa memberi dukungan saja ya. Jadi saya meminta untuk kawan-kawannya juga memberi support ke mereka. Saya sangat bangga sih. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi anak-anaknya ternyata penonton perlu tahu di balik suksesnya seseorang itu ada orang sukses juga di belakangnya. Jadi ada banyak yang mensupport mereka sehingga terjadilah ataupun jadilah buku ini. Jadi mereka sehingga berhasil. Itu tadi dari wali kelasnya. Anak-anak juga tadi ada bilang Bu bahwasanya mereka ketinggalan atau nilai-nilai mereka di bawah KKM. Jadi saling berkoordinasi karena mereka punya proyek Bu ya. Jadi harapannya apa nih untuk mereka? Harapan saya tidak hanya untuk bertiga ini saja, karena mereka itu kan ada berapa ya Bu ya di kelas ya. Jadi mereka bertiga ini bisa memberi motivasi untuk teman-teman yang lain yang tidak hanya di kelas 11 Bismen mungkin ya, karena di sini kan ada MA, ada MTS, ada SMP, ada di kelasnya. Nah, saya berharap itu mereka bisa memberi motivasi untuk semuanya, semua kalangan. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita beralih ke sebelahnya yang tadi saya sebutkan bahwasanya ibu ini sebagai kajur ataupun kepala jurusan Bismen, Bisnis Daring dan Pemasaran. Gimana Ibu? Halo Ibu. Ngantuk kayaknya bermakan. Supportnya sebagai kepala jurusan ya, yang sebagai orang tua siswa juga tentunya, yang support apa yang diberikan Ibu sehingga anak-anak ini kok bisa berpikir ataupun menulis buku? Gimana supportnya Ibu? Baik, sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Kak Yuni atas waktunya ya. Saya selaku kajur jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran ini sangat bangga sekali kepada anak-anak kita ya,
yang sangat luar biasa. Ini tidak disangka-sangka mereka bertiga ini bisa membuat karya yang menurut saya sangat luar biasa ya. Iya, betul sekali. Dan saya juga berterima kasih kepada wali kelasnya dan pembimbingnya telah mensupport mereka bertiga tadi. Saya berharap karya mereka ini, budaya literasi ini tidak sampai di sini saja, bisa diterapkan sampai seterusnya seperti yang wali kelasnya katakan tadi, Bu Peti, ya. Ini bisa memotivasi untuk semua kalangan yang ada di Pondok Pesantren Al-Iman Terpadu ya. Setelah itu saya berharap karya mereka ini bukan hanya buku saja, tetapi produk yang sudah ada di sini kan produk-produk mereka ini perlu dikembangkan lagi seperti bato chip, creamy chip, dan produk terbaru itu ada banana chip, itu ada 2 varian. Ya, yang varian pertama itu ada balado sama bacot. Bacot itu adalah banana coklat ya. Namanya unik Bu ya. Bacot, banana coklat. Jadi mungkin boleh, ini kan hari ini nih ternyata karya anak-anak Bismin ini banyak Bu ya. Bukan hanya buku, tapi juga ternyata ada produk makanan. Nah ini karena kita nyangkut ke produk ya, bolehlah nanti ya Bu ya, produknya ditampilkan dalam obras selanjutnya ya. Ya. Mungkin boleh juga biar penonton tahu nih apa sih produknya. Oh ternyata SMK ini punya produk nih gitu ya. Ini belum tahu, mungkin boleh. Iya. Mungkin beralih lagi setelah Ibu Kajurnya. Ini ada Bapak yang menemani, bisa dibilang menemani perjalanan anak-anak menulis mulai dari awal sampai setelah jadi sebuah buku. Ini bagaimana Pak? Saya ingin tahu kan anak-anak ini selain banyak kegiatannya, tentu kegiatannya banyak sekali, sekolah dan pondok sampai malam. Kemudian mereka ada waktu untuk menulis buku. Ini kan butuh mood ya Pak ya. Kalau menulis itu butuh mood. Bagaimana sih cara Bapak untuk memotivasi anak biar moodnya ada terus nih untuk nulis sampai dengan selesai? Berbicara tentang mood ini memang susah, apalagi anak-anak itu kan masa-masa remaja, masa-masa labil. Kadang gimana sih cara kita sebagai seorang guru itu mengalihkan dari kegiatan yang negatif itu, gimana caranya supaya positif? Ini yang kita susah. Nah, saat kita membuat project ini, buku ini juga banyak kendala tentunya, yang tadi dibenturkan dengan masalah pondok, yang artinya kendala waktu, terus kendala literasi bacaan yang tadi sudah dijelaskan mungkin sama anak-anak kami, bahwa awalnya memang rencana bukan membuat kumpulan kisah para sahabat Nabi dan wali Allah. Awalnya memang kami itu berencana ingin membuat karya buku yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW karena kecintaan kami kepada beliau. Jadi, tapi karena kami pikir-pikir karena literasinya kurang, dan ini berkaitan dengan sosok Nabi, panutan umat, dan ya kekasih kita semua. Seandainya ada salah-salah kata atau literasi yang kurang, itu nanti takutnya menyalahi gitu. Jadi kita putuskan, kita berlima, karena kan ada Salsa yang sudah pindah, kita putuskan rapat, kita putuskan akhirnya finalnya kumpulan kisah para sahabat dan wali Allah. Nah tentunya tadi saat kita berjalan dari awal proses pengumpulan data, ini pun di disclaimer dulu bahwa anak-anak ini titik awal, ini hanya kumpulan kisah para sahabat dan wali Allah, ini adalah titik awal bangkitnya literasi di Al-Iman. Mudah-mudahan jadi setelah adanya buku-buku ini, teman-teman si penulis atau santri-santrinya termotivasi untuk membuat buku. Nah kalau untuk kendalanya ya banyak, kadang ya namanya anak-anak mood, kadang hari ini capek, banyak hafalan, terus belum lagi ditekan, ini kita harus kejar target. Alhamdulillah dari waktu pengumpulan sampai ke titik percetakan itu kita membutuhkan waktu 5 bulan. Itu pun ya terbilang cepat. Ya kalau dibilang sempurna nggak sih bukunya, ya belum sempurna karena ini kan proses. Mudah-mudahan dengan adanya launching buku ini, nah penonton yang lihat
penonton yang menyimak video ini atau yang sedang nonton live ini video ini, mudah-mudahan nanti bisa ikut andil dalam penulisan buku di Al-Iman, dikasih saran dan dikasih kritikannya gitu. Ya, mudah-mudahan penonton juga pastinya penasaran sih Pak, karena kan ini buku karya santri yang terbilang anak-anak muda. Ya betul, jadi kalau boleh saya ceritakan ini, kalau di Sintang siswa ataupun santri yang menulis buku cuma di Al-Iman. Luar biasa. Gitu. Maka saya katakan sama anak-anak motivasi, kalian mau jadi pertama atau yang terakhir? Kalau jadi yang pertama, yang pertama lakukan sekarang. Kalau jadi yang terakhir belakangan, nunggu orang yang ciptakan. Tapi saya tekankan, setiap santri itu harus jadi yang pertama. Dan saya tekankan juga di Bismen, jangan jadi yang kedua, karena jadi yang kedua itu sakit. Iya enggak? Gitu. Makanya harus jadi yang pertama. Mudah-mudahan ini adalah gerakan awal bangkitnya literasi nasional, khususnya di Sintang, dari sekolah-sekolah SMA, MTS, SMP, dari SD, bahkan bisa mengeluarkan produk buku, karena literasi ini penting. Karena saya lihat ini generasi milenial sekarang itu jauh dari kata literasi. Mungkin kalau dari buku ini kan literasi secara apa namanya, buku gitu. Kalau yang zaman milenial sekarang kan udah era digital, mungkin literasinya digital. Tapi banyakkan orang itu ya hanya main game, hanya sosial media tanpa memikirkan literasi. Maka mudah-mudahan lah nanti mohon supportnya dari perpustakaan daerah, dari dinas pendidikan, dari Kementerian Agama. Saya minta supportnya bahwa Al-Iman ini perlu dikawal. Biar apa? Biar sebagai contoh bangkitnya literasi. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Kita doakan bersama ya. Penonton yang ada di rumah, kalau penasaran seperti apa bukunya, boleh datang langsung ke Pondok Pesantren Modern Al-Iman untuk membeli bukunya. Karena edisinya terbatas nih, karena cetakan pertama Pak ya. 10 ya. Apakah ini ada project kedepannya setelah buku ini, ada project buku baru lagi atau seperti apa? Apakah bukunya selalu tentang ini Pak judulnya, atau menyesuaikan kan? Karena luas ya Pak, kalau anak-anak muda itu kesukaannya tuh sekarang banyak hal negatifnya. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Bagaimana untuk literasinya? Apakah memang buku ini tuh maksudnya itu apa? Jadi untuk judul buku kita kan ini kan buku tentang agama gitu kan. Nah, saya kan diberikan amanah di Pondok Pesantren Al-Iman Terbelian ini memegang studio. Jadi di sini juga sebenarnya ada program, ada project yang dulu pernah berjalan sama kami, itu Kidabatuna atau program Mading. Itu udah berisi cerita cerpen, bahkan ada yang novel. Anak-anak santri itu sebenarnya kreatif. Jadi ada orang bilang masuk pondok itu nggak kreatif, belajarnya cuma agama doang, nanti nggak update, itu salah. Jadi di Al-Iman itu namanya pondok modern, pasti modern. Dari teknologi itu udah support banget. Bahkan udah ada studio. Cuma memang perlu adanya dukungan dari beberapa pihak. Nah, untuk balik lagi untuk bukunya. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan bahwa Kidabatuna berisi cerita cerpen. Ya, nggak menutup kemungkinan bahwa buku itu bisa nanti ada penulis novel terkenal lahir dari Al-Iman, gitu. Atau penulis kitab dari Al-Iman. Itu kita tidak menutup kemungkinan. Yang menjadi PR kita adalah bagaimana menumbuhkan mental anak-anak supaya cinta membaca, cinta menulis, cinta dengan literasi. Itu mental kita. Itu yang perlu kita garis bawahi maksudnya. Gitu. Pak ya. Jadi luar biasa sekali membimbingnya, mulai dari Bapak ini yang selalu setia menemani anak-anak dimana mereka menulis, mulai dari pemilihan literasinya, apa-apa yang dimasukkan ke dalam buku ini, dan insya Allah yang membacanya memperoleh manfaat. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke penonton? Dari kajurnya aja. Kajurnya mungkin, atau dari wali kelasnya? Mungkin sekalian promosi kali ya. Tertarik
untuk membeli bukunya ataupun ingin tahu bagaimana anak-anak nih di sekolah, ternyata pondok ini semodern itu. Apakah hanya mata pelajarannya atau bagaimana? Itu kan boleh diceritakan. Silakan. Ya, jadi tadi seperti Bu Yuni Kak Yuni bilang, nah ini kan pondok pesantren itu kan tidak terbatas ya, maksudnya mungkin di luar sana orang-orang mikirnya kayak oh di pondok itu fasilitasnya biasa saja, tidak lengkap. Ya, jangan salah ya, karena di pondok kita ini walaupun fasilitasnya terbatas, tapi kita banyak memiliki bibit-bibit unggul nih. Contohnya anak-anak kita tadi bertiga bisa menciptakan mahakarya. Belum tentu di luar sana itu bisa seperti kita yang di sini. Jadi saya harap dengan adanya mahakarya ini, santri Al-Iman itu bisa memberi motivasi orang-orang di luar itu biar oh ternyata santri di pondok itu bisa loh gitu kan, memiliki hasil karya yang luar biasa gitu. Ini kan di bagian literasi ya. Nah bisa saja nanti mungkin kita punya penari, terus kita punya produk gitu kan. Nah ini salah satu ajang bergengsi nih. Jadi kita selagi bisa berkarya, ya berkaryalah gitu. Nah ini 3 orang ini kan sangat spesial sekali lah gitu ya. Walaupun di akademiknya kan ya tidak begitu, tapi mereka sangat kreatif sekali gitu, bisa terpikir untuk menulis buku. Ya, terima kasih Bu Betty. Mungkin ke Ibu Kajurnya nih, untuk orang di luar sana, bahwasanya pondok modern Al-Iman ini mensupport juga untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik, biasanya nih ya, kalau orang berpikir nih pondok nih hanya tentang agama dan agama. Kalau ilmu secara umum nih agak kurang ya, karena ada pondok pesantren. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, di belakangnya ada namanya modern tuh. Nah, di sini terutama untuk khususnya SMK ya, walaupun ya teman-teman juga tahu ya, kita di sini di pondok itu peralatannya serba terbatas. Nah nih, guru-gurunya nih juga berperan aktif dan pondok juga sudah memberi kita tempat nih supaya anak-anak nih bisa berkarya ya, lebih bagus lagi ya. Nah dari pihak pondok, sekolah juga mendukung nih gerakan literasi ini kan, supaya lebih bagus lagi ya Pak ya. Terus anak-anaknya nih supaya lebih semangat, idenya jangan putus sampai di sini saja. Terus apalagi ini di SMK ini mereka mempunyai produk-produk yang belum tentu ya Bu ya. Di sekolah lain tuh belum tentu punya nih produknya nih, terutama kejurusan Dismen nih ya. Mereka dari guru-gurunya nih mulai mengajar dari membuat packaging. Mereka ini pribadi ya Bu ya, anaknya membuat packaging. Setelah itu mereka memikirkan bagaimana sih desain yang menarik supaya konsumen tuh penasaran loh produk mereka ya. Seperti yang produk yang saya katakan tadi, ada 4 produk, Kribi, Bato, dan Banana Chip yang 2 varian rasa. Ini karya mereka semua. Ya, guru ini hanya membimbing. Nah, seterusnya mereka yang berkarya, bagaimana memikirkan, oh pangsa pasar mereka sukanya seperti apa ya. Di sini dari saya ini melanjutkan program Kajur yang dulu, mengangkat produk yang biasa aja menjadi luar biasa ya, seperti itu. Semoga karya mereka lebih luas lagi, diterima di masyarakat, bermanfaat untuk umat. Ini gitu. Iya. Tidak hanya stuck di produk ini. Lagi gitu. Ya. Mudah-mudahan lah. Amin. Kita doakan bersama. Iya. Oke, mungkin dari Bapak menutup segmen ini, menutup kata-katanya. Kalau kata-kata saya, jangan lupa beli bukunya. Karena dengan penonton ini membeli bukunya, nanti santri itu makin semangat. Kalau santri semangat, nanti semangat juga belajar ilmu agamanya, nanti untuk kita juga kok. Iya kan? Jadi ya jangan niatkan duitnya berapa, 110.000 jangan, tapi niatkan memang untuk takwa. Iya, itu aja sih. Minta support dari penonton, dari
banyak pihak, mohon disupport. Ini karya santri yang pertama kali mungkin di Sintang dan di Kalimantan Barat mungkin. Kalau di Jawa kayak Sidogiri udah banyak bukunya, itu pondok udah tua dan literasinya udah biasa. Mudah-mudahan di Al-Iman ini gerakan awal dan sukses, bisa nanti ada majalah Al-Iman, bisa jadi ada buku-buku yang lain. Mudah-mudahan lah kita support. Bismillah aja lah. Berarti kita tinggal menunggu karya selanjutnya. Insya Allah, insya Allah. Nah, mungkin untuk segmen ini hanya itu kita berbincang dengan guru-guru yang sama ini telah membimbing anak-anak. Ternyata bahwasanya kita tahu bahwa di pondok pesantren, ya di pondok pesantren itu karya ataupun inovasi anak-anak mereka tetap bebas berkreasi. Mereka tetap kemampuannya tetap diasah di sini, bukan hanya tentang pintar ngaji ataupun pintar dalam hal pembelajaran, tetapi mereka juga apapun bakat mereka tetap di sini disupport dan didukung. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin hanya itu segmen ini. Silahkan lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian Sintang, Kalimantan Barat, dan sekaligus Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Sintang, merasa bangga atas lahirnya, munculnya buku, karangan, dan tulisan daripada santri, 4 orang santri Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian, siswa SMK Al-Iman Terpadu, jurusan Bismen. Mudah-mudahan terbitnya buku ini dapat menginspirasi para santri, para siswa-siswi yang lain, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan budaya, tradisi, dan semangat kemampuan literasi, yaitu semangat membaca, menulis, semangat untuk menganalisa sesuatu, semangat untuk selalu menggali ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an, wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu berisi tentang Iqra, yaitu literasi. Yang akhirnya literasi ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan peradaban dunia, di mana satu bangsa, satu negara, satu generasi kok literasinya semangat menulis, semangat membaca, semangat belajar, semangat merenung, menganalisa, yang semuanya itu adalah arti luas dari literasi, maka bangsa, generasi itu menjadi generasi yang maju. Ini bisa dibuktikan negeri-negeri, negara-negara yang penduduknya literasinya sangat kuat akan menjadi negara yang maju, seperti Jepang, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Mestinya sebagai generasi muslim, para santri harus semangat literasinya, semangat bacanya, semangat nulisnya, karena Quran adalah pelopor, Quran adalah inspirasi yang sangat baik untuk meningkatkan literasi. Dan wahyu yang pertama turun adalah tentang literasi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana ada Iqra disebut beberapa kali, terus ada al-qalam, artinya baca, nulis, merenung, meneliti. Itu sebuah hal yang sangat baik. Maka sekali lagi, Al-Fakir, saya Saiful Anam selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian maupun Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sintang sangat mengapresiasi dan bangga dengan lahirnya buku kumpulan kitab para sahabat
Nabi dan para wali Allah. Mudah-mudahan kisah-kisah ini dapat dibaca oleh generasi sekarang, dan lahirnya buku ini mudah-mudahan menginspirasi lahirnya buku-buku yang lain yang dikarang oleh khususnya santri Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian Sintang dan umumnya masyarakat pada umumnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Nabila Putri Ramadhani dari 11 Bisnis dan Manajemen di jurusan SMK Al-Iman Terpadu. Begini Pak, bagaimana tanggapan Bapak untuk kegiatan literasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah melihat dan membaca sebagian dari hasil karya para santri, khususnya dari jurusan Bismen SMK Al-Iman Terpadu ini, merasa salut dan bangga. Karena apa? Sekelas pelajar yang masih duduk di SMK sudah bisa melahirkan sebuah buku yang menurut saya ini adalah buku yang sangat luar biasa. Baik. Yang kedua, apa tanggapan Bapak untuk literasi karya buku yang kami buat atau tulis ini? Ini adalah sebuah langkah-langkah maju untuk meningkatkan kreativitas siswa, untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk melahirkan karya-karya. Sehingga menurut saya ini adalah sebuah terobosan yang perlu dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al-Iman. Mohon supportnya nih ya Pak untuk kegiatan yang diadakan literasi di SMK kami. Ya, insya Allah. Saya salah satu dari pengurus yang menduduki jabatan sebagai salah satu penasihat pondok pesantren ini, tentu akan memberikan support kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren untuk berkreasi, untuk berkarya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan literasi sekolah atau literasi pondok pesantren. Nanti akan saya komunikasikan dengan pimpinan pondok, dengan para asatid, dengan seluruh keluarga besar di pondok ini, akan memberikan dukungan kepada para santri yang ingin berkarya. Harapan saya bukan hanya satu buku, kalau bisa nanti seluruh kelas itu bisa melahirkan satu buku. Seluruh kelas bisa melahirkan, sanawiyahnya bisa di kelas 10-nya bisa bikin buku, kelas 11-nya bikin sanawiyah kelas 7 bisa bikin buku, kelas 8 bisa bikin buku, kelas 9 bisa, nanti aliyahnya juga begitu. Dan tiap-tiap jenjang itu bisa melahirkan penulis-penulis yang handal. Karena terus terang aja kalau ke depan ini karya-karya seperti ini akan diperlukan oleh bangsa kita untuk menambah wawasan, menambah wacana. Ya kalau ada kurang sedikit sana sini ada hal yang wajar, tapi dengan kekurangan tidak boleh berhenti terus. Jadi yang pertama saya minta kepada seluruh santri untuk mulai menumbuhkan semangat kreativitas menulis dan menulis. Yang kedua, para dewan guru, baik itu guru bahasa Indonesianya, guru-guru yang berkaitan dengan jurusannya dan lain sebagainya, untuk memberikan support kepada santri yang ingin dan mau menulis. Yang ketiga tentu lembaga, ya, pondok pesantren juga akan memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk apapun yang diperlukan untuk mempermudah atau untuk memperlancar program-program literasi pondok pesantren. Karena pesantren ini harus maju. Majunya pesantren ini adalah dilihat dari kualitas para santrinya. Nah, kita bisa melihat kualitas para santrinya dengan karya-karyanya. Harapan saya bukan hanya ini nanti, apalagi jurusan bisnismen, nanti bisa membuat sebuah buku yang berjudul pengembangan ekonomi keislaman atau pengembangan ekonomi Islam. Nah, itu nanti bisa dikembangkan, bagaimana secara teori, bagaimana menjadi pedagang yang islami dan seterusnya, menjadi pengusaha yang islami sebenarnya itu perlu dikembangkan. Nah, dengan karya-karya ini nanti kita akan jadikan sebagai bahan untuk mempromosikan
bahwa di pondok ini dikembangkan program literasi pondok pesantren. Nah, saya juga mau ini, karena saya ini adalah kepala SMA Negeri 2, nanti saya mau beli 1 buku. Berapa harganya buku ini? Kalau buat saat ini kami jual dengan harga 120, diskon 10%. Oh, insya Allah saya beli 1 untuk referensi di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 Sintang, karena saya juga sedang menggiatkan para siswa untuk menulis. Nah, dengan modal buku ini, harapan saya nanti siswa-siswa saya juga tertarik. Nanti kita lihat mana yang lebih maju, SMA 2 atau Al-Iman. Ya, saya kira itu nanti kita akan kembangkan. Ya, jadi saya berjanji akan berikan support kepada Pondok Pesantren Al-Iman untuk mengembangkan program literasinya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan atas undangannya. Mohon maaf, mungkin santri sebagian sudah kenal kan nama saya, Pak Edi Sunaryo kan? Iya. Sebagai Dewan Penasihat Pondok Pesantren Al-Iman dan Nurul Iman. Semoga selalu sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya saya tambah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hajah Munawwarah Isake, Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang cukup bagus ya. Ini suatu karya yang luar biasa, suatu karya literasi ya. Literasi anak-anak SMK Al-Iman Terpadu dengan judul kumpulan kisah para sahabat Nabi dan wali Allah. Mudah-mudahan ke depan kegiatan literasi ini bisa berjalan lebih baik lagi dan bisa memotivasi anak-anak SMK yang lain untuk membuat karya dengan judul yang lain tentunya. Dan mudah-mudahan karya ini bisa dimanfaatkan khususnya untuk kalangan SMK sendiri dan umumnya untuk masyarakat muslim khususnya ya. Terima kasih. Baik lagi di Obras, obrolan santri bermanfaat. Oke, hari ini tetap kita lanjutkan setelah kita tadi membahas tentang pembimbing mereka nih, yang membimbing guru-guru mereka dalam menulis buku. Nah, mungkin ada pada segmen terakhir ini, kita sudah memasuki segmen terakhir, pesan ataupun motivasi dari kalian untuk generasi milenial ataupun anak-anak muda di luar sana dan juga penonton Al-Imaniyah TV khususnya. Mungkin dari Ati dulu nih, apa pesan yang mau disampaikan untuk penonton di luar sana? Sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya Kak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Saiful Anam SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anggi Septian AMD selaku guru yang sudah membimbing kami, mensupport kami dalam membuat karya ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mensupport kami dalam membuat karya. Dan tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang sudah mendoakan kami. Dan untuk pesan dari saya buat generasi di luar sana, janganlah kalian terpengaruh oleh yang namanya kemajuan teknologi. Tanpa kalian sadari, teknologi itu memberikan dampak buruk kepada kalian. Oleh karena itu, gunakanlah teknologi sebaik-baiknya untuk mencari informasi yang belum kamu ketahui. Dan motivasi dari saya, janganlah mengeluh, karena mengeluh akan membuatmu semakin terpuruk. Teruslah berusaha dan pantang menyerah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa. Perkataan dulu untuk Ati. Jadi sangat menginspirasi bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian untuk
sebelahnya, geser ke Jenny nih. Apa pesan motivasi untuk penonton Al-Imaniyah TV? Motivasi. Pesan dari saya, seorang yang bersabar pasti akan meraih kesuksesan. Karena santri belum bisa dikatakan maha santri jika belum bisa membuat karya yang bisa bermanfaat bagi umat. Luar biasa. Geser ke Nabila untuk pesannya yang terakhir, Kak. Iya. Baik, Kak. Pesan dari saya itu semoga dengan hadirnya kami bertiga di sini membuktikan bahwa santri itu tidaklah kudet yang seperti mereka bayangkan. Tetapi santri itu juga bisa berkarya yang bermanfaat untuk umat. Dan motivasi dari saya sendiri, sedikit apapun waktumu, dimanapun kamu berada, tetaplah berkarya. Luar biasa. Itu tadi pesan atau motivasi dari ketiga narasumber penulis buku Kisah Para Sahabat Nabi dan Wali Allah. Luar biasa ya. Jadi untuk generasi di luar sana, generasi muda, generasi milenial, karena narasumber kita anak muda-muda nih. Jadi yang di luar sana semoga bisa terinspirasi dan bisa mengikuti jejak mereka juga. Kedepannya bakal launching buku lagi nggak? Buku yang lain? Insya Allah ada project lagi ya. Insya Allah. Iya, jadi ditunggu karyanya lagi dari Jenny, Ati, dan Nabila. Dan untuk generasi di luar sana juga, kalau ingin membeli bukunya bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Modern Al-Iman. Sebelum kita tutup, mari kita tonton bersama persembahan anak-anak SMK Al-Iman Terpadu. Mari kita budayakan literasi dunia pendidikan untuk kemajuan Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
still prodigals of you, but I am